Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua Pimen. Dan pada video kali ini gua bakal ngebahas tentang opini gua. Opini ya, video ini jadi tentang opini ya, tentang industri fitness di Indonesia. Dan alhamdulillah guys ya, industri fitness di Indonesia sudah cukup berkembang. Tapi perkembangan pada industri fitness di Indonesia, nilai positif dan negatifnya itu sejajar. Nah, seperti yang kita tahu juga kan, sebuah perkembangan itu didasari dengan arus positif itu kan pasti lebih baik kan ya. Jadi perkembangan itu yang diikuti arus positif itu pasti lebih baik, dan arus negatifnya nggak ada kan, kayak nggak ada atau mungkin sedikit lah gitu. Tapi buat industri fitness di Indonesia, menurut gua, ini opini gua pribadi ya, ini opini yang dikeluarkan oleh seorang anak 18 tahun bernama Firman gitu. Panggil lagi Pimen karena itu julukan, bukan julukan sih, kayak artinya Firman keren gitu. Jadi oke, gue bahas lagi lanjut ya. Seperti yang tadi gue bilang, industri fitness di Indonesia itu nilai positif dan negatifnya itu sejajar. Arusnya itu sejajar. Arus positifnya semakin besar, arus negatifnya juga semakin besar. Seperti itu. Nah, gue langsung aja to the point, langsung arus ke positifnya. Oh iya, sebelumnya gue mau mengucapkan selamat kepada Bang Fuad dan Bang Isai Kesek karena udah mewakili Indonesia kembali di Olimpiade tahun 2025. Alhamdulillah banget, kayak orang Indonesia ada lagi yang mewakili tahun 2025 di Mr. Olympia gitu. Dan gue harap generasi muda 10 tahun atau bahkan tahun depan atau tahun depannya lagi itu bisa bertambah untuk mewakili Indonesia ke tingkat Olympia lagi gitu. Gue yakin pasti terus berkembang sih. Alhamdulillah guys ya, gue senang banget kemarin dengar Mas Fuad itu masuk ke dalam 15 orang pertama yang masuk ke klasik fisik Olympia gitu. Jadi keren banget sumpah. Nah oke, kita lanjut lagi. Dampak positif dari perkembangan industri fitness di Indonesia, menurut gue saat ini banyak orang yang sudah mulai sadar akan olahraga. Mulai itu dari home workout, jogging, dan menurut gue bahkan nge-gym. Anak-anak dari skala usia 10, 12 sampai 13 tahun bahkan 14 tahun itu udah mulai melakukan olahraga, dan pasti mereka bertujuan pengen membentuk badan yang bagus. Itu udah jadi hal positif dari perkembangan industri fitness di Indonesia. Dan jujur itu adalah hal yang benar-benar keren banget, karena jujur ya di tempat gym gua itu bahkan anak-anak SMP, SMA itu udah pada mulai nge-gym gitu. Itu suatu hal positif kan, beda banget sama zaman-zaman sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang dimana cuma FOMO karena influencer-influencer. Nah, gue juga terima kasih nih kepada influencer-influencer yang udah menyebarkan hal-hal positif yang tidak bullshit ya, dan bisa dibilang menjadi inspirasi bagi para generasi muda gitu ya. Jujur inspirasi gue sendiri siapa? Geriano ya. Gue dulu suka banget sama bahunya, karena menurut gue ya beliau ini gak banyak ngomong, cuman ada bukti lah, dan bisa dijadikan patokan untuk hasil gitu. Oke, lanjut. Ya, itu dampak positif. Banyak juga dampak positif nih, orang-orang yang udah mulai sadar akan kandungan dari makanan, gula, protein, terus kalori. Itu udah banyak banget orang yang kayak gitu. Dan banyak juga orang-orang yang termotivasi dari gendut ke kurus. Banyak, dari ratusan kilo menjadi puluhan kilo, itu udah banyak guys ya. Dan jujur itu suatu hal yang positifnya banget di Indonesia. Menurut gue kayak gitu. Ya walaupun masih banyak orang-orang yang tidak sadar, cuman seiring berjalannya waktu itu pasti bakal tertutupi. Orang-orang yang kayak gitu pasti bakal ngikut lah gitu ke orang-orang yang benar gitu. Semakin banyak populasi manusia yang mengutamakan kesehatan, semakin banyaknya pula orang-orang yang mengikuti pola habit tersebut gitu. Nah, tapi sekarang gini guys, semakin berkembangnya suatu hal, tidak luput dari hal negatif yang juga semakin berkembang. Contohnya industri fitness Indonesia gitu. Ini positif, negatif itu sejajar. Sejajar. Kenapa begitu? Nih, gue langsung to the point aja. Banyak orang yang memanfaatkan kemajuan industri fitness di Indonesia untuk saat ini ya. Itu banyak yang memanfaatkan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Gue gak sebut siapa orangnya, karena jujur ini banyak banget, gue gak mungkin kan sebutin satu-satu. Dan ini gue untuk menyangkup orang-orang yang merasa aja sebenarnya. Banyak juga influencer yang memanfaatkan kemajuan di bidang fitness dengan tujuan untuk keuntungan sendiri. Jadi influencer ada dua jenis menurut gue. Ada yang mengarah ke hal positif, ada yang negatif. Kayak gitu.
negatif positif ini sama nih, beriringan nih, mereka nih masih tanjak-tanjakan nih. Jangan sampai hal negatifnya ini lebih tinggi dari hal positif, kemakan nanti guys. Nah, jadi gini, gue to the point aja. Steroid saat ini jujur banyak yang ngebahas di media sosial, tapi itu sebenarnya merupakan hal positif menurut gue. Kenapa? Karena dengan adanya pembahasan hal seperti itu, orang-orang yang masih awam jadi tahu realitas dari pemaksimalan tubuh kalian ketika neti, ya kayak gitu. Nah, tapi yang gue permasalahin dari dampak negatif pembahasan steroid pada media sosial adalah oknum-oknum yang membahas kalau steroid itu nggak separah yang dibilang gitu, nggak separah dampak yang emang dibahas di dalam jurnal gitu. Itu kata gue orang-orang aneh gitu menurut gue. Dan jujur banyak banget orang-orang yang bilang juga kayak oknum-oknum influencer ini bilang steroid nggak apa-apa gitu ya, maksudnya kayak steroid itu ya udah kayak nggak, dampaknya nggak separah itu, kayak nggak buat otong lu lemes gitu, nggak buat itu lu malah itu lu makin tegak otong lu. Ada yang bilang begitu guys. Padahal dampak dari steroid itu melebihi itu semua. Yang kalian dengar secara singkat itu bener-bener enggak guys ya, enggak. Yang kalian dengar secara singkat mengenai dampak-dampaknya secara sedikit gitu ya, secara akumulasi yang kecil gitu, yang emang dampaknya nggak terlalu parah, sebenarnya itu enggak guys. Enggak itu dalam artian nggak sekecil itu dampaknya. Dampaknya tuh besar banget sumpah. Penggunaan steroid yang emang mahal itu harus kalian ikuti dengan habit kalian ya. Multivitamin harus cukup. Terus ketika kalian sudah nggak pakai steroid, kalian harus mengalami fase TRT. Kalau kalian nggak TRT itu testis kalian kasihan coy, nggak memproduksi sperma lagi gitu. Kayak dampaknya itu benar-benar besar gitu kalau kalian nggak mikir panjang. Anak-anak usia 20 tahun ke bawah, ya ibaratnya 18 sampai 20 tahun saat ini banyak yang emang bisa dibilang udah mulai coba-coba pakai roid. Ingat, liver kalian kasihan ya. Jujur, kalau kalian mau pakai roid, itu pikirin liver kalian. Kasihan sumpah liver. Terus kalau ginjal kayak termasuk juga. Ginjal termasuk itu juga, dia bekerja keras kalau kalian pakai roid. Nih, menurut gua ya, para oknum-oknum ini udahlah gitu, nggak usah kalian ya guys ya, kalian nggak usah menjerumuskan para newbie, para orang yang baru terjun ke dunia fitness dengan mengspekulasikan kayak lu pakai roid aja biar gede lebih cepat gitu. Enggak guys, orang yang menggunakan roid latihannya lebih keras. Itu menurut gua dampak negatifnya kayak gitu. Banyak orang yang menge-share hal-hal tentang roid ya, itu benar-benar kayak dinormalisasikan gitu. Sebenarnya di luar negeri udah dinormalisasikan, penggunaan steroid udah dinormalisasikan. Cuman mereka tahu batasan dengan tubuh mereka sendiri guys. Orang-orang luar negeri itu tahu batasan tubuh mereka sendiri dan bisa dibilang tahu takarannya, dan pola habit mereka juga bagus gitu. Coba lu bayangin orang Indonesia pakai roid, udah ngerokok, mabok, kayak anjir itu ginjal, liver bekerja semua. Ya kasihan guys. Gue harap kalian lebih bijak ya dalam menggunakan hal-hal tertentu gitu ya dalam dunia fitness. Semakin kalian terjun dalam ke dunia fitness, itu semakin kalian tahu lah isinya gimana lah gitu. Semakin kalian mau semakin kalian mau punya badan yang besar, semakin dalam juga realitas yang kalian ketahui tentang dunia fitness gitu. Kayak gitu. Ya ini sebuah opini yang keluar dari orang 18 tahun aja sih sebenarnya. Ya menurut gua sayangilah diri kalian. Kalian kalau mau pakai roid sebelum umur 20, umur 18 tahun lah gitu, mau pakai roid, itu kalian emang harus punya planning, kalian harus jadi atlet. Kalian gak bisa tuh pakai roid cuman buat gaya hidup, cuman buat dipuji orang, badan lu keren banget coy, lu olahraga ya gitu. Kayak nggak banget kalau lu pakai alasan pakai roid kayak gitu guys. Sayangin tubuh kalian. Hidup itu cuma sekali. Iya emang hidup cuma sekali, bukan berarti hidup sekali itu kalian cobain roid gitu. Kalau kalian udah siap secara finansial, kalian udah siap secara keuangan lah gitu, udah siap segala dampak-dampaknya, nggak apa-apa kalau kalian mau pakai silahkan. Cuman kalau kalian bukan jadi atlet, nggak mau bertujuan jadi atlet, nggak usah pakai. Menurut gue kayak gitu. Dan dampak negatifnya ya itulah yang tadi gue bilang, gue bahas. Semakin berkembang, semakin juga anak-anak yang terjerumus ke dalam dunia fitness yang emang semakin dalam lagi gitu.
Jujur sebenarnya dampak positif itu bisa lebih besar ketika para influencer oknum-oknum ini yang memang pembahasannya tidak sesuai realitas, kayak mereka bilang, oh gue natural nih tapi badannya gede gila gitu, kayak lu merusak apa namanya kayak realitas gitu. Kasihan orang-orang yang nge-gym yang emang tiba-tiba udah maksimal, kok badan gue segini-gini aja, dan akhirnya mereka mati steroid, kan bahaya gitu. Menurut gue salah satu omongan yang menurut orang-orang influencer itu ngomong kecil itu bisa berdampak besar di masa depan gitu. Kalau dampak besar positif nggak apa-apa, kalau positif nggak apa-apa. Ini makan negatif anjir. Jadi kayak gue nggak sebutin siapa orangnya karena banyak banget. Tapi gue harap semakin bijaklah dalam apa ya, dalam kalian ya, orang-orang yang udah terjun ke dunia fitness itu. Kalau emang cuma pengen sehat, cukup nge-gym aja. Genetik kalian maksimalin dulu dah gitu. Itu tantangan dari gue lah. Maksimalin dulu genetik kalian maksimalin. Kalau emang menurut kalian udah maksimal, udah kering, udah size-nya segitu-gitu aja nggak berubah gitu dalam 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya udah, kalau kalian mau pakai steroid itu hak kalian. Negara kita itu kan haknya itu kan hak asasi manusia sangat tinggi kan. Kayak gitu. Jadi kita itu punya hak gitu. Tapi manfaatkan hak kita sebaik mungkin agar kita bisa hidup dengan tenang dan damai lah gitu. Kalau emang kalian mau jadi atlet silahkan. Nah kayak gitu guys. Jadi ya menurut gue banyak juga sebenarnya dampak negatif, tapi gue pengen nyebutin itu aja sih. Mungkin dari brand-brand juga ya, suplemen udah mulai banyak di Indonesia. Tapi gue harap sih suplemen-suplemen itu sesuai sama kualitas di labelnya ya. Kadang ada yang overpriced tapi harganya mahal tapi kualitas nggak ada gitu. Kayak terlalu overclaim juga banyak gitu ya. Yang brand-brand suplemen overclaim banyak juga. Jadi ya menurut gue ya gitulah. Gue harap industri fitness di Indonesia tuh positif negatif itu, ini positif ini negatif, itu semakin negatif itu turun ya, positifnya naik terus. Karena jujur bijak dalam memilih itu suatu hal yang bakal kalian terima dampaknya di masa depan guys ya. Kalau emang kalian udah siap menerima konsekuensi, udah siap menerima hal-hal yang buruk untuk menimpa ke depannya kepada kalian, silahkan kalian ambil setelah kalian ya. Bukan hak gue juga untuk melarang kalian punya hak sendiri ya. Bukan kewajiban gue untuk melarang kalian menggunakan PED, HGH, steroid ya. Itu semua hak kalian, pegangan kalian. Cuman mengingatkan, sayangi diri kalian. Ingat guys, kalian dilahirin oleh orang tua kalian ya, yang bisa dibilang kayak anaknya itu pengen sehat lah gitu pasti ya, keinginan orang tua. Jadi ya kalau kalian gak pengen jadi atlet, gak usah gitu. Kayak gitu. Seperti itu guys sih. Jadi ya udah gitulah pokoknya pembahasan dari gue. Sebenarnya seru juga sih gue buat channel ginian. Lumayan juga yang nonton rame guys. Jadi ya udah, kalau video ini rame silahkan komen di kolom komentar. Ya silahkan komen di kolom komentar pendapat kalian. Kalau kalian mau menyela pendapat gue silahkan. Jujur gue suka banget sharing sama orang-orang gitu. Maupun itu komen negatif, komen positif. Gue terima kasih banyak buat yang udah sempetin komen, udah sempetin ngetik, sempetin nonton. Itu hal positif untuk diri gue pribadi gitu. Dan sebagai pengoreksian diri gue pribadi juga. Ya sekarang gue lagi cutting guys nih. Gue makan sekarang nasi merah nih. Nasi merah sama ayam atu. Ayamnya ada tulang sih, dada tapi kayak gitu. So video kali cukup sekian. Nanti mungkin gue bakal coba sharing apa lagi ya, gue nggak tahu sih. Mungkin pembahasan tentang influencer yang berani banget bahas mengenai steroid gitu. Yang ini hal positif ya. Nanti gue bakal bahas tentang influencer yang emang keren banget menurut gue. Next video mungkin. So video kali ini cukup sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dan see you later, bye bye. Thank you.